Allah, kita sadis. Puncak kabadian. Alhamdulillah. Ya. Oh, tak kucai ba. Ora, tak kucai tok. Medune celorotan, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini lanjutan video kemarin, yaitu hujan badai dan petir di puncak Menara Merbabu. Setelah semalaman kami kena badai, paginya kami berangkat summit jam 5:45. Kita let's go. Gunung ini memiliki ketinggian 3145 mdpl. Di dalam catatan Belanda, nama Merbabu memiliki asal kata Meru dan abu. Meru itu gunung, abu itu warna abu, mungkin karena pernah meletus tertutup abu. Namun sumber lain juga menuliskan bahwa Merbabu sebenarnya singkatan dari Meru dan Babu. Meru memiliki arti gunung, sementara Babu memiliki arti wanita. Jadi Merbabu memiliki arti gunung wanita. Oke, kita turun dulu dari puncak menara dengan bantuan tali. Ini di depanku Mbak Nana ini yuk, kayak gatel-gatel, norong-norong kali ya. Gunung ini juga ditemui dalam catatan pra-Islam yang menyebut sebagai Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di sekitar lereng gunung juga terdapat tempat pertapaan yang terkenal, konon pernah disinggahi oleh Pujangga Manik pada abad 15. Merbabu itu termasuk dalam rangkaian pegunungan yang mengarah ke selatan. Diawali Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, kemudian Gunung Merapi. Sampai saat ini, Gunung Merbabu termasuk dalam kelompok gunung aktif tipe B berdasarkan pernyataan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Gunung ini sangat unik dan asik karena banyak puncak bayangannya. Kita naik turun, naik turun, naik turun. Puncak utama ada 3, Sarif, Kenteng Songo, Triangulasi. Puncak bayangan ada 4, itu Watu Kubuk, terus Puncak Menara, Puncak Geger Sapi, dan Puncak Helipad. Menurut legenda, konon dahulu kala di Pulau Jawa berdiri beberapa kerajaan yang saling berperang. Di antara kerajaan-kerajaan yang berperang tersebut, suatu waktu akhirnya bermunculan sebuah kerajaan bernama Mamenang sebagai pemenang peperangan di atas Pulau Jawa. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Maharaja Kusumawicitra. Dikarenakan berkuasanya kerajaan Mamenang, Raja Kusumawicitra memutuskan untuk mengganti nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Bau belirang. Nama-nama gunung di Pulau Jawa merupakan pemberian Raja Ajisaka. Raja Ajisaka kalau nggak salah itu yang mengarang tulisan
Honocoroko atau tulisan Jawa dari kerajaan Sumatri. Namun dikarenakan wilayahnya kini harus tunduk pada Raja Kusuma Wicitra, Aji Saka hanya diberi pangkat sebagai seorang resi. Di antara beberapa gunung yang diganti namanya oleh Raja Kusuma Wicitra, dua di antaranya adalah Gunung Candrageni dan Gunung Candradimuka. Gunung Candrageni diganti namanya menjadi Gunung Merapi, sementara itu Gunung Candradimuka diganti namanya menjadi Gunung Merbabu yang saya daki hari ini. Tak terasa kami sudah sampai di Kawah Mati dan pos air. Pos air ini adalah pos air yang terakhir. Kami sengaja tidak lewat pos air karena rencananya kami nanti pulang puncak lewat pos air. Apa? Kerjanya aku di munggah itu jalur air wis. Bengkak banget kok. Hai. Merangkak. Ini kita naik lagi menuju ke puncak Geger Sapi. Wah, bahaya. Dua empet depanku malah ngenos. Ini kayak 2 hari isinya gak dibuang. Untung bojoku dhewe. Rapopo. Kene enak. Ono angel. Wis kayak awane. Itu nanti jalan pulang kami kalau kita sudah sampai ke puncak terakhir. Nyelorot ndelosor rasakno we. Nah. Triangulasine ngendi? Triangulase kono. Ora ae jare 5 menit tok, Pak. Lah ya iki ngono ki lho, sampinge kan lho. Ngiri ya. Wis dilokas puncak. Ya. Ya wis. Saisomu sing penting tekan gini. Boyo di Geger Sapi. Iki lho. Ya, Pak Sapi ta ya. Sampailah kita di puncak 3 yaitu Geger Sapi 2987 mdpl. Estimasi perjalanan dari puncak menara kurang lebih 1 jam karena kita sampai di sini jam 6:45 menit. Kita lanjut ke puncak Sarip karena saya enggak mampir ke puncak Holipet atau puncak 4. Sebenarnya deket, tapi ini buat besok-besok aja kalau naik lagi biar ada rasa penasarannya. Oke, kita lanjut. Nah, itu puncak yang saya lewati. Namanya Gumuk Kukusan. Puncaknya di sebelahnya yaitu puncak helipad, tempat turunnya helikopter.
Kalau kita turun dari puncak Gegersapi tadi, turun sebentar terus jalan landai, kita mulai jalan nanjak lagi. Bisa ngerokok toh, Dan? Ya entek sih toh. Itu puncak menara, tempat kami semalam tidur. Tenda kami kelihatan kuning. Jadi ingat badai petir semalam. Wow, keren. Kita sadis. Setelah saudutan, kita nanjak lagi. Para mak-mak sudah lari ke atas, kita ditinggal. Nggak apa-apa. Gunung ini juga pernah meletus 3 kali, pada tahun 1560, terus 1570, terus 1797. Berarti 3 kali dia meletus. Hanya itu catatan yang ada. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Liwat kono. Ini hampir sampai ke puncak Syarif. Puncak Syarif. Wow, keren. Puncak Penggolan. Ade munggah kuwi to, Dan. Munggah rono-rono munggah bali. Ayo kuwi to rono. Nek ono sebelah rono. Enak puncak kono. Boleh untung munggah ya. Puncak ya nih. Ternyata masih nuanja, bikin nafas lempe-lempe, tapi pemandangannya wow, keren. Jurang, guys. Ini samping kiri jurang terjal yang tidak bisa memisahkan aku dengannya. Allah, subhanallah, masya Allah. Sowan ini Mbah Syarif. Seperti negeri di atas awan. Aku tak bisa berkata-kata selain menyebut asmanya. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Dulu puncak ini namanya Pringgo Dalem. Sebelum Mbah Syarif tinggal di sini. Siapakah beliau? Ada beberapa cerita, versi Belanda dan versi yang lainnya. Kalau saya pasti pilih versi yang positif saja. Mbah Syarif adalah sosok penduduk dusun yang sangat hidup sederhana, namun memiliki rasa cinta kepada tanah air. Selain beliau terkenal sangat taat menjalankan agamanya, Mbah Syarif memiliki sebuah gubuk penyepian di atas puncak Gunung Merbabu. Yang luar biasa hebatnya dari Mbah Syarif ini adalah dia selalu mengetahui jika ada seseorang atau kelompok yang akan melakukan pendakian. Beliau itu sangatlah jeli. Bila seseorang yang mendaki itu laskar atau tentara Indonesia, maka beliau membantu memberi arahan, petunjuk jalan. Tapi bila yang datang adalah musuh Belanda, maka beliau akan mencari berbagai cara untuk menyesatkan mereka agar mereka tersesat dan tidak bisa kembali lagi. Oke, kami sekarang turun dari puncak Syarif menuju ke puncak Genteng Songo. Kami berangkat dari puncak Syarif sekitar jam 9 lebih. Rasa lewat 5 Ondorante menit. lewat kene dan. Ya, manut kalau. Kenapa Pak Emon? Tapi ini lewat Ondorante, tapi jangan. Ke kiri aja. Kita tidak melewati Ondorante, tapi lewat sampingnya. Kalau naiknya sih masih oke, cuma turunnya yang bahaya karena hanya dibekali setas tali dan sangat terjal. Maka kita lewat samping. Nah, kita lewat sini. Ayo Dan. Kita menuju ke puncak Genteng Songo. Ada sebuah mitos yang dipercaya penduduk sekitar, yaitu di atas puncak itu ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh Ratu Dewi Retno Asih. Dan dia punya 2 pasukan yang berbaju hijau dan berbaju merah. Mereka punya tugas masing-masing. Makanya para pendaki itu mitosnya dilarang memakai baju merah dan baju hijau. Karena kalau kita pakai baju merah atau hijau, nanti dikira temannya pasukan lalu diajak, nantinya biasanya akan tersesat atau terjadi apa-apa. Ini adalah ilmu titen, karena setiap kejadian itu biasanya para pendaki itu pada umumnya memakai baju merah atau hijau. Itu kejadian yang jelas-jelas tidak kita inginkan. Jembatan Seton. Oke, kita mau melewati jembatan setan. Dinamakan jembatan setan. Kalau kita tidak hati-hati melangkah dalam hidup ini,
langsung dua maka kawan kita nih. akan kepleset telusur blek ya wis bar. Oh, Spiderman. Ayo hati-hati. Bekasi mana, Mas? Tambun. Ya Allah, Cikarang, Mas. Tetangga. Sekarang mau panas. Orang kerja mulu. Gawe mulu ya. Liburan apa? Nih. Saya tahu istri saya di depan itu ngewel-ewel-ewel. Ajar kendel nduk. Latihan dulu sebelum ke jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga besok kita lancar di sana. Begini lah ya. Coba landscape. Alhamdulillah. Oke. Kalau kita Yuk, go. bicara tentang siapakah Dewi Retno Asih, maka ceritanya akan panjang. Kita Kasih Mas ya. akan bicara tentang Joko Tarub yang menikahi Ya, santai, seorang santai, dari Dewi Nawang Wulan, nggak punya keturunan. Ki Ageng Selo, Ki Ageng Wonosobo, Ki Ageng Getas Benowo, dan sampai ke Dewi Retno Asih. Saya kira ini terlalu panjang dan ceritanya bukan di sini. Maaf ya. Yaudah nggak apa-apa, jalan aja. Tarik kan. So. Wah, syik sekali. Keren. Hati-hati. Ya. Monteng-monteng. Ini ada yang turunnya lewat sini. Kalau laki-laki masih mampu lah, tapi kalau perempuan kayaknya nggak berani. Nanti kita pulangnya lewat jembatan setan lagi aja. Nah, Ya, ya, Mbak. Ya, ya, ngantakan dhuwur sik. Aku engko yo. ya, Soalnya engko monteng aku kaya mau kae lho. ya, Ya, titip. oh ya, Wes. ya wes, yo narik, Idan tulung Idan. Nggak tahu. Betanya di situ doang. Kira kono, Turun langsung juga. tangannya rene. Wes naik sih. Oke, naik sik nang. Wes ora iso. Enggak usah pakai tali enak. Senam jantung. Satu tanjakan lagi kita sampai puncak Genteng Songo. Di atas itu ada batu punya lubang. Itu katanya itu umpak atau bantalan pendopo kerajaan Ratu Dewi Retno Asih. Tapi di atas hanya tinggal 6, yang 3 katanya di bawah. Yuk naik.
Sampailah di puncak Genteng Songo jam 8:50. Estimasi dari puncak Sarif sekitar 40 menit kurang lebih. Karena ramai, maka kita langsung ke puncak triangulasi. Sangat dekat dengan Genteng Songo. Hanya 5-10 menit sudah sampai. Yuk. Nama triangulasi, kalau nggak salah itu adalah sebuah titik koordinat, yaitu cara jarak ukur titik dari titik A ke titik B. Referensi lainnya sudah diketahui posisi dan jarak antara keduanya. Koordinat dan jarak ditentukan oleh penggunaan hukum sinus. Kayaknya kayak gitu. Jam 9:04 kita saatnya turun. Tapi kita tidak lewat jalan yang kita lalui tadi. Kita lewat jalan air yang ngeri sudah. Kita nanti pelosot-pelosotan, telusut-telusutan. Nah, ini jalannya. Tenan bikin katok ngetembol. Medune celorotan, ya ampun. Ya Allah, ya Allah, aduh. Celorotan. Nah, ini ada yang jatuh nyelorot sampai di pohon tadi yang lari. Tapi nggak enak kalau saya upload gambarnya. Masalahnya jatuh mak ketepuk celorot-celorot. Sampailah di pos air. Airnya istimewir, swekir, di hati mak suir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iki tugu perbatasan Boyolali Magelang karo Semarang. Kita sampai di pos pemancar kurang lebih jam 11 siang. Estimasi dari puncak sampai sini kurang lebih 2 jam. Sampai di pos pemancar kami memutuskan untuk istirahat sebentar, masak, makan, dan packing. Kurang lebih jam 1 siang saya memutuskan untuk turun gunung. Lalu sampai di base camp sekitar jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Merbabu atas panggilanmu. Terima kasih ya Rob atas semua takdirmu kepadaku yang sudah kau tulis di zaman ajal sebelum aku lahir. Saya tidak bisa berkata selain terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam lestari, salam positif saja. Mendaki gunung, lewati lembah,